Halo, perkenalkan nama saya Maureen Munda dengan NIM 672019-306. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Wide Area Network. Yang pertama ada WAN atau Wide Area Network, di mana WAN ini adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area yang luas, meliputi antar kota, wilayah, dan bahkan antar negara untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar data informasi. Untuk cara kerja WAN dapat kita contohkan seperti ilustrasi berikut. Sebuah perusahaan akan memilih dan menempatkan satu komputer server untuk kebutuhan akses database yang dimiliki. Kemudian, komputer server akan mengirimkan informasi database dan juga paket data ke seluruh jaringan yang telah dibangun sesuai topologi. Nah, dengan adanya topologi jaringan yang telah dibangun, maka komputer klien ataupun user bisa mengakses seluruh informasi ke komputer server meski berada di luar pulau ataupun antar negara sekalipun. Yang kedua ada DHCP. DHCP merupakan akronim dari Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsi DHCP server adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual atau menyebar IP address satu persatu ke perangkat. Untuk cara kerja DHCP, ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberi jawaban atas permintaan user tersebut dan memberi satu alamat IP. Nah, inilah kerja dari DHCP server. Yang ketiga ada DNS. DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer. Misalkan internet, DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat atau mail exchange server yang menerima surat elektronik untuk setiap domain. Cara kerja DNS. DNS resolver melakukan pencairan alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan selesai. DNS resolver melakukan pencairan pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau source yang dimiliki oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan ke klien. Yang keempat ada HTTP server. Nah, HTTP server adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antara komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP berhubungan dengan hypertext, sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan atau sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau directory. Contoh paling sederhana penggunaan protokol HTTP adalah komunikasi antara komputer klien dengan web server. Untuk cara kerja HTTP server, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah web research. Contoh dari web research tersebut adalah dokumen HTML, PDF, JSON, dan file-file lainnya yang tersimpan di dalam web server. Supaya web server klien dapat mengakses berbagai macam research di dalam web server, mereka menggunakan URL. Nah, protokol HTTP membantu koneksi
yang membantu web client untuk mengambil web research yang ada di aplikasi web. Yang kelima adalah proxy server. Proxy server adalah sebuah program dari komputer yang dapat bertindak sebagai sebuah komputer lainnya yang dapat melakukan permintaan terhadap konten dari sebuah jaringan internet maupun jaringan intranet. Cara kerja proxy server ialah sebuah user akan memakai layanan pada server proxy, lalu kemudian akan di mana sebuah data yang terdapat pada internet atau server yang bersifat publik. Selanjutnya proxy akan melanjutkan permintaan tadi ke internet dengan seolah-olah membuat server yang memintanya. Jika pengguna telah mendapatkan permintaannya, maka proxy akan memberikan respon pada server kepada user tersebut bahwa seolah-olah proxy yang menjadi public servernya. Yang keenam ada Samba. Samba server adalah sebuah layanan protokol yang berjalan di sistem operasi Linux untuk dapat melayani pertukaran data dalam jaringan dengan mudah antara Microsoft Windows dan Linux. Selain itu, Samba sering digunakan untuk menggunakan data secara bersama-sama dari server. Samba adalah salah satu program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai sistem operasi Unix atau Linux dengan Windows yang berjalan dalam satu jaringan komputer. Nah, Samba dikenal sebagai SMB atau Service Message Block Protocol. Untuk cara kerja Samba, Samba berjalan di background atas dua program yaitu SMBD dan NMBD. Secara singkat, SMBD adalah file server yang nanti akan menghasilkan suatu proses untuk setiap klien yang aktif. Sementara NMBD bertugas untuk mengonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi sebuah alamat IP. Dan yang terakhir ada FTP atau File Transfer Protocol yang merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password untuk bisa mengakses setiap data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Nah, password dan username itulah yang menjadi kata kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, sekian materi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.